Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita bersolawat terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan ketika pembelajaran berlangsung. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kali ini kita akan membahas seputar fikih zakat. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan bahwasanya ada satu ilmu yang namanya ilmul hal, yaitu ilmu ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu tersebut. Ketika kita tahu bahwa kita akan puasa, maka kita wajib untuk belajar ilmu terkait puasa. Ketika kita mengetahui bahwa kita wajib untuk melakukan sholat, kita harus mengetahui ilmu terkait sholat. Begitupun ketika zakat yang ingin kita tunaikan, maka kita wajib mengetahui ilmu tentang zakat. Ilmu tersebut dinamakan ilmul hal, kata salah satu kata pengarang dari kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi menjelang hari raya ini, kita kan wajib mendapat kewajiban untuk zakat fitrah. Nah, maka menuntut ilmu zakat fitrah hukumnya wajib. Itu yang dinamakan ilmul hal. Sebagai rujukan pada kali ini akan digunakan kitab rujukan, yaitu kitab Takrib yang sangat terkenal di pondok pesantren. Oke. Tema zakat ini akan dibahas mengenai khususnya yang ada di dalam kitab, pasti akan dibahas secara tuntas. Yang kedua, yaitu akan agar pembelajaran lebih sistematis, yang akan dibahas adalah satu, mengenai apa itu zakat, kemudian kenapa sebab diwajibkannya zakat, kemudian kapan diwajibkan membayar zakat, setelah itu siapa saja yang wajib membayar zakat itu, kemudian di mana zakat fitrah itu dibayarkan, setelah itu kemana dibayarkannya, dan terakhir yaitu bagaimana cara membayarkan zakat fitrah. Nah, kita baca kitab terlebih dahulu. Semoga dengan barakah kitab ini kita diberi pemahaman yang mendalam dan pemahaman yang benar mengenai fikih zakat, perspektif mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca zakat fitrah langsung karena tema inti dari pembahasan kita kali ini adalah mengenai zakat fitrah. Faslun zakatul fitri. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'a. Al-islamu wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri ramadhana wa wujudil fadli an qutihi wa quti ayalihi fi dhalikal yaum. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina sa'an min quti baladihi. Wa qadaruhu 5 artadin wa thuluthun bil Iraq. Faslun. Nah, ini adalah fasal di mana orang yang diberikan zakat itu golongannya siapa saja. Man tudfanu ilaihim az-zakah. Wa tudfanu az-zakatu ila al-asnaf ats-tsamaniyah alladzina dzakarahum Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafata qulubuhum
wal mu'allafati qulubuhum wa fil liqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil wa ila man yujadu minhum wa la yaqtasiru ala aqal min thalathatin min kulli sinfin illa al-amila. Kita akan bahas sampai di sini mengenai zakat fitri. Sebelum masuk kitab, kita masuk sebab yang pertama. Sebab yang pertama yaitu apa itu zakat? Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk membersihkan dirinya maupun membersihkan hartanya. Zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini nanti keluarnya makanan pokok. Kalau yang zakat mal itu keluarnya bisa emas, kemudian bisa uang juga. Nah, kita akan fokus mengenai zakat fitrah. Kemudian pada sebab yang kedua, kenapa sebab diwajibkan zakat? Zakat itu menjadi wajib jika memenuhi beberapa kriteria. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Wajib untuk berzakat fitrah bagi seseorang jika terpenuhi 3 kriteria. Al-Islamu, yang pertama Islam, yang kedua biwuru bisyamsi, tenggelamnya matahari, min akhiri yaumin min syahri Ramadan, di akhir bulan Ramadan, dan dia mendapati bulan Syawal. Wa wujudil fadli an qutihi wa quti ayalihi fi dzalikal yaum. Dan di hari itu, di hari akhir Ramadan dan Syawal, antara terbenamnya matahari, dia memiliki harta yang lebih, kemudian dia membayarkan dengan makanan pokok. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dan hendaklah yang muzaki, yaitu yang menyerahkan zakat, itu berniat untuk dirinya sendiri, dan dia berniat untuk membayarkan orang yang dinafkainya. So'an, yaitu 1 so'. 1 so' itu berapa? Nanti dijelaskan. Min quti baladi, dari makanan pokok daerahnya. Wa qadruhu 5 artol. Ini kadarnya 5 artol. 5 ritel. Wa thuluthun bil iraq. Orang yang diwajibkan zakat itu harus memenuhi kriteria ini. 1, yaitu orang Islam. Jadi orang kafir tidak diwajibkan zakat. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi kaum yang dimana tidak mau membayar zakat. Pernah kisah peperangan melawan ahli ingkar zakat, yaitu ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dan orang tersebut ngonangi atau mendapatkan bulan Syawal. Ketika ada seseorang yang lahir di sore hari di akhir Ramadan, di sore hari yaitu setelah asar atau sebelum asar, kemudian dia mendapati malamnya bulan Syawal, yaitu kan masuk tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib. Waktu maghrib itu sudah tanggal 1 Syawal. Nah, jika anak bayi ini mendapatkan waktu Ramadan dan Syawal, dia wajib dizakati oleh orang tuanya. Sekarang, jika ada anak bayi yang baru lahir pada jam 4 sore, setelah itu jam 5 meninggal. Nah, dia tidak mendapati 1 Syawal karena 1 Syawal jatuh setelah terbenamnya matahari. Di jam yang kelima dia meninggal, maka dia tidak wajib berzakat dan orang tuanya tidak wajib menzakatinya. Begitupun anak bayi yang masih di dalam perut, yang masih di batn batnu ummihi, masih dalam perut ibunya, itu tidak wajib untuk dizakati. Begitupun orang yang menikah. Orang menikah, jika ia menikahnya sebelum maghrib, maka suaminya belum menzakati istrinya. Tapi jika orang nikah itu
Maaf, jika ada orang nikah sebelum maghrib, kemudian dia ngonangi sampai setelah maghrib, artinya dia nikah sebelum maghrib, maka dia wajib berzakat, yaitu yang menzakatinya suaminya. Kalau nikahnya setelah maghrib, setelah matahari terbenam, tidak mendapati bulan Ramadan, maka orang tuanya yang bertanggung jawab. Oke. Kitab Al-Imta menjelaskan zakatul fitri hiya ma yakhrujuhu al-muslim min ta'amin au nahwihi 'inda hululi lailatul 'id, yaitu suatu yang dikeluarkan oleh muslim yaitu berupa makanan. Itu zakat fitrah. Kemudian wujudul fadli, yaitu orang ketika matahari terbit itu memiliki harta yang lebih. Ketika dia tidak memiliki harta yang lebih, maka dia tidak diwajibkan zakat. Kalau dia memiliki harta yang lebih, maka dia wajib zakat. Sekarang pertanyaannya, di zaman sekarang apakah memang benar-benar eksis atau ada seseorang yang dia tidak memiliki apapun? Dia fakir dan miskin, mungkin hanya sedikit. Karena yang dinamakan orang itu memiliki kelebihan di sini sehingga diwajibkan zakat, itu kelebihan yang mencukupi satu harinya. Dan pasti dia memiliki kebanyakan orang di Indonesia ini sudah jarang sekali yang fakir miskin. Secara fakir miskin secara konsep ya, secara realita itu memang jarang sekali, tapi secara konsep ya mungkin ada. Oke, begitupun seseorang yang telah berumah tangga, maka suaminya yang membayar istrinya. Karena kenapa? Yang wajib membayar zakat itu adalah dirinya yang telah mampu memiliki harta yang lebih dan dia membayarkan orang yang dinafkainya, yaitu membayarkan istrinya dan membayarkan anaknya. Oke. So'an, seberapa kadar zakat? Kadar zakat itu satu so' yang ketika kita pindahkan dengan kilo itu 2,5 atau 2,7 atau 3,0 kilogram. Nah, jadi untuk ihtiyat hati-hati itu pilih 2,7 saja. Apakah boleh bayar zakat 3 kilo? Boleh. Lebih dari 3 kilo juga boleh. Hukum dari bayar zakat, wa hukmuha wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, jadi hukumnya adalah wajib. Oke. Hukumnya wajib. Kemudian Islam punya matahari dan dia memiliki kelebihan harta. Oke. Kemudian setelah itu kapan diwajibkan membayar zakat fitrah? Kewajiban zakat fitrah itu wajib ketika sudah tenggelamnya matahari. Maka waktu wajib tiba. Tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, apakah boleh membayar zakat di tanggal 1, 2, 3, 4, 5 bulan Ramadan? Boleh. Ada waktu jawaz atau boleh, kemudian ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu makruh, ada waktu yang haram. Sekarang waktu jawaz dulu atau mubah. Waktu mubah dilakukannya zakat fitri itu adalah mulai tanggal 1 Ramadan. Nah, malam tanggal 1 itu sudah boleh menunaikan zakat fitri. Waktu wajib itu ketika tenggelamnya matahari. Nah, setelah sholat maghrib ini, tenggelamnya matahari ini masuk waktu wajib. Kemudian waktu yang makruh, waktu sunnah dulu. Waktu sunnah itu adalah setelah subuh dan menjelang hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu sunnah. Dan itu adalah waktu yang paling afdol untuk zakat fitrah, yaitu waktu yang sangat dianjurkan sunnah. Kemudian waktu makruh itu adalah waktu yang ketika menunaikan ibadah zakat dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Itu waktu makruh. Setelah tenggelamnya matahari bulan 1 Syawal masuk di tanggal 2 Syawal setelah tenggelamnya matahari, itu masuk waktu yang haram.
Dan di sini harus mengeluarkan zakat, tapi dia berdosa jika karena dia lalai atau muqassir, orang yang lalai. Sebab yang keempat, siapa saja yang wajib membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Yang wajib membayar zakat fitrah yaitu orang yang sudah mampu dan yang ditanggung nafkahnya. Itu yang wajib dibayarkan zakat fitrah. Jadi dia harus membayar untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, atau untuk anak-anaknya yang ditanggung nafkahnya. Sebab yang kelima, di mana zakat fitri itu dibayarkan. Nah, zakat fitri itu dibayarkan, itu adalah di balatnya. Dan makanan yang digunakan adalah di balatnya. Balat itu apa? Kalau dulu, balat itu seperti ada bangunan yang dia itu diakumulasi dari beberapa bangunan. Itu dinamakan balat. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu desa atau kecamatan. Kalau sekarang sudah berbentuk negara kan beda lagi. Negara sudah melakukan misalkan makanan pokok ini yang harus dibayar negara Indonesia. Nah, jadi balat kalau di zaman sekarang itu sangat sulit digunakan teori mengenai balat. Yang bisa digunakan adalah teori mengenai negara. Jika negara Indonesia makanannya makanan pokok itu beras ya, maka makanan itu yang harus digunakan di sini. Oke. Jadi kita harus membayar dengan beras. Apakah boleh membayar dengan uang? Boleh, tapi bukan mazhab Syafi'i. Boleh menggunakan mazhab yang lain, menggunakan uang sebagai ganti beras. Dan itu hukumnya boleh. Karena 4 mazhab itu semua benar. Daerah mana yang harus digelontorkan zakatnya? Ketika kita hidup misalkan di sini, Tuban, atau lebih balat, lebih sempit lagi, yaitu di Desa Menilo. Kita zakat di Desa Menilo dan pendistribusiannya itu harus di Desa Menilo. Tidak boleh menakel atau memindah distribusi zakat ke desa yang lain, misalkan Desa Simo atau desa mana, tidak boleh. Tapi ada pendapat yang kedua, itu membolehkan menakel zakat atau memindah zakat, itu juga boleh. Kemudian poin yang kelima, di mana zakat fitrah dibayarkan? Nah, tadi ya sudah saya katakan, yaitu di balatnya, di daerahnya, tidak boleh di luar daerahnya. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa memindah zakat itu boleh. Jadi ketika kita zakat misalkan di sini kemudian dipindah ke Bojonegoro atau ke yang lain, itu boleh. Setelah itu kemana dibayarkan zakat fitri? Nah, kemana itu masuk pada kitab yang selanjutnya yang dijelaskan oleh mu'alif. Wa yudfanu az-zakatu ilal asnaf, dan didistribusikan zakat itu ke berbagai asnaf. Al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qouli ta'ala, yang mereka itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara. As-shadaqat maksud di sini adalah as-shadaqah al-wajibah, yaitu zakat. Yaitu zakat itu hanya untuk ini. Ini terbatas hanya untuk ini, tidak boleh diberikan selain orang-orang yang di sini. Itulah zakat. Yang pertama itu adalah untuk orang lil fuqara, orang-orang yang fakir. Yang kedua al-masakin, orang yang miskin. Yang ketiga al-amilin, yaitu amil. Yang keempat yaitu wal muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima yaitu ar-riqab. Setelah itu yaitu budak. Yang keenam yaitu al-gharim, yaitu orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh yaitu sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu adalah orang yang dalam perjalanannya ia kehabisan bekal. Kita bahas satu persatu. Distribusi zakat harus kepada 8 golongan ini. Tafsir dari mazhab Syafi'i itu mengatakan 8 golongan ini harus boleh
harus wajib menerima zakat. Misalkan zakat kita, misalkan kita itu 3 kilogram. 3 kilogram ini harus didistribusikan, dibagi-bagi ke 8 asnaf ini, kecuali amil. Amil tidak usah, tidak apa-apa. Kalau kita bayar ke amil, nah amilnya dapat. Tapi kalau kita tidak bayar ke amil, amilnya tidak dapat. Hanya berarti tinggal 7 golongan. 7 golongan yang sabilillah sudah tidak ada. Oke, sabilillah tidak ada. Jika di daerah itu ada 6 golongan, fakir, miskin, orang yang baru masuk Islam, budak tidak ada, berarti 35. Satu lagi yaitu adalah gharim. Jika satu daerah di desa ini, di suatu daerah tersebut atau desa tersebut ada 5 golongan ini, beras 3 kilo harus dibagi 5 golongan. Nah, otomatis dapatnya kan sedikit. Nah, itulah mazhab Syafi'i. Namun ada tafsiran mazhab yang lain itu mengatakan boleh hanya satu golongan. Misalkan kita berikan zakat 3 kilo untuk orang fakir saja atau orang miskin saja, itu boleh. Dan tafsiran mazhab Syafi'i tidak berhenti ke wajib ke 8 ini diberikan. Kalau budak dan sabilillah sudah tidak ada, tinggal 5. Nah, problemnya 5 ini setiap satu golongan terdiri dari 3 individu harus diberikan zakat. Jadi golongan fakir harus ada minimal 3 orang fakir yang diberikan zakat. Begitupun miskin dan lainnya. Otomatis yang kita beras 3 kilo saja itu kita bagi sedikit itu. Maka kita bisa ikuti mazhab yang lain, yaitu selain mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya hanya diberikan satu golongan, misalkan fakir saja boleh, dan hanya untuk satu orang saja itu sudah boleh. Nah, itu enaknya kita mengerti banyak mazhab. Boleh berarti untuk berpindah mazhab. Kalau untuk fatwa memang boleh. Apalagi melihat masalah yang ada di sebuah daerah atau negara. Nah, maka itu boleh. Fakir, kita bahas satu persatu. Fakir itu adalah seorang yang kebutuhannya misalkan satu hari itu 100. Nah, dia mampu memiliki hanya 40. Kalau yaitu 1 sampai 4 poinnya. Kalau kita buat skala itu kan 1 sampai 10. 1 sampai 4 jika dia mempunyai hanya 1 sampai 4, antara 1 sampai 4 ini dia fakir. Kalau antara 5 sampai 9 ini maka dia adalah miskin. Oke. Para ulama menyebutkan orang yang fakir dan miskin itu tetap harus membayar zakat. Ada teori mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa didapatkan secara semuanya, dia tidak boleh meninggalkan secara keseluruhannya juga. Makanya orang fakir miskin sepunyanya uang, ia juga harus membayar zakat. Jika ada seorang yang fakir, orang yang fakir di tanggal 28, di tanggal 29-nya dia sudah memiliki harta dengan makanan pokoknya sudah banyak. Ketika terbenamnya matahari, maka dia juga wajib untuk menunaikan zakat. Setelah itu orang miskin itu skalanya antara 5 sampai 9. Dan setelah itu adalah al-amil, yaitu amil. Tanbih atau perhatian, antara bainal amil wa dan panitia zakat itu adalah mutafarriqoh, adalah berbeda, harus dipisah. Mukhtalif, mereka berdua mukhtalifan, mereka berdua itu berbeda. Amil itu adalah orang yang telah dilantik oleh negara, misalkan Basnas, Lazisnu, itu adalah amil. Kalau panitia zakat itu dilantik daerahnya tersebut. Golongan yang boleh menerima zakat hanya amil, bukan panitia zakat. Panitia zakat tidak boleh menerima zakat sepeser pun. Dan itu yang menjadi kesalahan fahaman. Desa-desa melantik panitia zakat, bukan dari Lazisnu, bukan dari Basnas. Mereka mengangkat sendiri,
Nah, tugas panitia zakat itu kan hanya mendistribusikan. Dia mengambil zakat, maka zakat orang yang diambil zakatnya itu tidak sah dan panitia zakat ini berdosa. Untuk itu, menjadi perhatian sangat jika zakat itu dipegang oleh amil itu sudah pasti sah, langsung sah ketika itu. Tapi kalau dipegang panitia zakat itu belum sah hingga dia didistribusikan ke orang fakir miskin, mu'alaf atau hal yang lainnya. Itu menjadi problemnya. Untuk itu kita harus berhati-hati, atau jika mendapat hal tersebut silahkan kalian speak up, harus berbicara. Setelah itu adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang, ingat-ingat, yang imannya masih lemah. Kalau imannya sudah tidak lemah berarti bukan mu'allaf. Warriqab, yaitu budak. Budak sudah tidak ada di zaman sekarang. Wal gharim, orang yang memiliki hutang yang banyak. Nah, dia juga mendapat hak zakat. Wa fi sabilillah, sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Oke, kita lihat di kitab Al-Imta. Yang dimaksud sabilillah itu apa? Litajhizil mujahidin. Jadi adalah untuk mujahid yang berperang di jalan Allah. Untuk itu, kita tidak bisa memasukkan orang yang menuntut ilmu, kiai, para ustadz, kemudian zakat untuk masjid, ke dalam sabilillah. Ada orang yang menafsirkan sabilillah itu di jalan Allah. Di jalan Allah tidak hanya perang kok, menuntut ilmu juga jihad di jalan Allah. Para kiai, para ustadz, para masjid, masjid-masjid, musola-musola, itu tidak boleh mendapat zakat. Sabilillah hanya terbatas untuk mujahidin, para orang yang berjihad di jalan Allah. Ini sepakat 4 mazhab. Ada mazhab Maliki yang membolehkan memberi, ada sebagian mazhab yang lainnya, ada memasukkan haji, orang yang berhaji itu boleh mendapatkannya. Tapi secara mazhab Syafi'i dan hampir semua mazhab ini hanya terbatas untuk orang yang berjihad. Kiai ustadz tidak boleh. Jika ada kiai ustadz yang mengambil, maka zakat kalian itu tidak sah. Jika kalian langsung berikan pada kiai ustadz atau masjid, itu tidak sah. Apalagi ketika misalkan zakat mal kalian berikan ke para kiai ustadz, itu tidak sah. Apalagi zakat fitrah sama saja. Yang terakhir yaitu wabni sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, dia kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanannya. Nah, untuk itu setelah itu dia boleh, ketika dia lewat di masjid yang mendistribusikan zakat, dia boleh mendapat zakat. Bolehkah, pertanyaan selanjutnya, zakat, uang dari zakat atau beras dari zakat itu kita jual, atau uang ketika zakat mal itu kita gunakan untuk beli apalah, untuk apalah? Jawabannya, untuk orang yang fakir, miskin, amil, dan mu'allaf itu boleh menggunakan apapun sesuatu yang didapat dari zakat, yaitu makanan pokok atau uang, digunakan untuk yaitu melakukan apapun. Misalkan beras untuk dijual boleh, terserah. Tapi kalau golongan ar-riqab wal gharimin, riqab budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berperang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, ia terbatas zakatnya hanya untuk melunasi kekurangan mereka. Misalkan budak yang mendapatkan itu namanya budak mukatab, yaitu budak yang telah memiliki kerjasama atau menjalin kesepakatan dengan tuannya. Jika dia mampu bayar segini maka dia merdeka. Nah, uang dari zakat itu hanya boleh untuk melunasi hutang dia agar dia bebas. Begitupun gharib, orang yang hutang banyak, dia hanya boleh menggunakan zakatnya itu untuk
sesuai kemaslahatan dirinya, sesuai kebutuhan dirinya. Di luar itu tidak boleh. Dan safarnya ketika Ibnu Sabil itu safarnya harus safar yang mubah, tidak boleh safar yang haram. Misalkan ada seseorang yang ingin bersafar ke kota Bandung dari Surabaya, dia ingin naudzubillah min dzalik ke klub malam. Safarnya safar yang maksiat, dia ketika kehabisan bekal tengah jalan, dia tidak boleh mendapat zakat. Gitu. Yang terakhir yaitu 7, sebab 7 yaitu bagaimana untuk cara membayarkannya. Cara membayarkan zakat mudah sekali, kita boleh datang ke amil atau datang ke panitia zakat, atau kita yang paling utama, yang paling afdol adalah diberikan sendiri. Misalkan ada fakir miskin di daerah kalian, langsung diberikan, tidak usah akad, tidak usah apa, tidak apa-apa. Begitupun diberikan kepada panitia zakat ataupun amil, kita berikan saja, tidak usah saya menyerahkan zakat ini, tidak usah. Karena di zaman sekarang itu sudah adatnya, itu seperti mu'atoh, yaitu akad mu'atoh ya, setiap kalian, yang penting ada niat, kalian berikan itu sudah sah. Jangan lupa sebelum memberikan zakat, niat terlebih dahulu, yaitu niat pemberian zakat. Atau niat zakat itu boleh saat pemberian, walaupun tidak mengucapkan, tapi harus niat. Baik pemberian kepada 8 asnaf langsung, ataupun kepada panitia zakat atau amil zakat, atau ketika kita memisahkan beras, misalkan beras di sak, kita pisahkan ini untuk zakat 3 kilo, kita langsung niat ketika itu. Nah, itu sudah sah. Oke. Itu seputar zakat cara teorinya. Kita akan bahas sebentar mengenai permasalahan-permasalahan zakat yang mungkin terjadi di masyarakat. Ada banyak permasalahan zakat yang terjadi di masyarakat yang perlu kita ketahui. Oke, misalkan bolehkah zakat kan berbeda-beda. Nah, bolehkah misalkan kita campur antara zakat beras dan zakat gandum? Kemudian yang setengah itu beras, setengah gandum. Nah, hal tersebut tidak boleh. Zakat harus dalam satu jenis saja, tidak boleh dari dua jenis digabungkan menjadi satu. Oke. Untuk zakat, bolehkah membayar zakat pakai uang? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Namun ada pendapat dari Ibnul Qasim dari mazhab Malikiyah, itu membolehkan membayar zakat pakai uang yang senilai dengan beras. Misalkan beras 3 kilo, kita konversikan ke uang, nah, maka uang tersebut digunakan untuk membayar zakatnya. Maka itu sah dan boleh. Kuncinya, orang yang wajib bayar zakat itu adalah satu, yaitu idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, yaitu mendapati setengah bulan Ramadan dan Syawal, yaitu sebelum maghrib di akhir Ramadan dia harus mendapatinya, dan setelah maghrib terbenamnya matahari dia harus mendapati harinya. Oke. Setelah itu permasalahan mengenai jika ada seseorang yang meninggal di akhir Ramadan, dia meninggal pukul 6 pas, dia belum menunaikan zakat, maka ahli warisnya mengambil dari harta tinggalannya itu untuk membayar zakat lebih dahulu, baru diwariskan nanti hartanya. Setelah bayar hutang-hutangnya, bayar zakat, hak-haknya, kewajibannya, setelah selesai semua, baru harta itu boleh diwariskan. Bolehkah istri membayar zakat sendiri? Untuk istri, jika membayar zakat sendiri itu boleh, tanpa dibayarkan suaminya, boleh membayarkan zakat sendiri dan sah. Kalau anak, ini anak ada perinciannya. Jika anak itu masih kecil, belum mampu bekerja,
dia boleh langsung dipaksa dibayarkan orang tuanya. Tapi jika anak sudah besar dan dia sudah bekerja, tidak boleh orang tuanya itu membayarkan zakatnya kecuali atas izin anak tersebut. Gitu. Oke, azan sudah berkumandang. Mungkin sampai sini. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.